Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Ibu Trihayati dan teman-teman pidana semuanya. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan mengenai topik 5, yaitu privatisasi problem dan solusi. Dalam hal ini kami khusus akan membahas mengenai badan usaha milik negara atau bisa dikenal sebagai BUMN. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu definisi dari privatisasi. Privatisasi itu sendiri merupakan penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain baik publik ataupun masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Definisi ini berdasarkan dari pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sebelumnya kita juga perlu mengetahui latar belakang dilakukannya privatisasi di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui mengenai kenapa perlunya privatisasi di Indonesia adalah adanya inefisiensi yang terjadi pada BUMN, pengelolaan BUMN yang tidak profesional dan transparan, adanya integrasi vertikal yang berlebihan pada BUMN, dan terakhir adalah praktik-praktik ilegal dan korupsi di tubuh BUMN. Tujuan privatisasi ini sendiri seperti diketahui adalah pada umumnya sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan BUMN, baik dari segi manajemen, permodalan atau pembiayaan, maupun pengurangan adanya campur tangan negara, serta memberi kesempatan kepada swasta untuk mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan adanya perkembangan demokrasi ekonomi di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Panji Purnama mengenai problem dan solusi. Silahkan Saudara Panji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu mengenai privatisasi BUMN, problem dan solusi. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh rekan saya mengenai apa itu privatisasi sesuai dengan pasal 1 angka 12 Undang-Undang 19 2003 tentang BUMN. Kita ingin memfokuskan privatisasi ini di sektor BUMN. Kemudian yang sudah dijelaskan juga tentang latar belakang privatisasi di Indonesia dan tujuannya. Nah, oleh karena itu saya ingin melanjutkan dari paparan makalah sebelumnya itu, kami menyimpulkan ada beberapa problem dan solusi. Kemudian problem dari sektor BUMN mengenai privatisasi ini, kami berkesimpulan bahwa ada beberapa aspek, ada dua aspek. Yang pertama aspek yuridis, kemudian aspek non yuridis. Aspek yuridis ini kita temukan bahwa problem dari privatisasi BUMN ini soal penegakan hukum. Nah, dalam pelaksanaan penegakan hukum privatisasi ini kayak beberapa tindakan-tindakan kejahatan seperti insider trading, kemudian pengelabuhan dan lain sebagainya. Nah, aspek yuridis inilah yang kemudian harus diperkuat. Kemudian yang kedua yaitu aspek non yuridis. Aspek non yuridis ini menurut kami sangat menarik karena ini berhubungan sekali dengan pengaruh politik dari penguasa atau pemerintah. Nah, sektor BUMN ini bisa dikatakan sebagai sapi perahan dari pemerintah sendiri. Jadi elit-elit politik dan manajemen BUMN ya mengelola keuangan yang mungkin bisa berpengaruh pada politik itu sendiri. Kemudian kami juga memberikan solusi dari makalah ini. Yang pertama juga sesuai dengan yang sebelumnya tentang problem, aspeknya ada dua, yaitu aspek yuridis, kemudian aspek non yuridis. Nah, solusi dari yang kami tawarkan mengenai yuridis ini, kita itu jelas bahwa kita harus memperkuat undang-undang yang jelas tentang privatisasi sendiri, kemudian faktor penegakan hukumnya itu sendiri. Sebagaimana Sujono Sukanto mengatakan bahwa ya, menghambat penegakan hukum itu adalah yang termasuk dengan aparaturnya atau penegak hukumnya. Kemudian aspek non yuridisnya, kita di sini menerapkan pengelolaan perusahaan yang berasaskan good corporate governance. Nah, itu juga sejalan dengan good governance, yaitu kita mereformasi setiap yang ada pemerintahan di sini. Kita harus menata ulang pengelolaan perusahaan itu dengan manajemen yang profesional,
yang memiliki integritas, demikian. Kemudian dari keseluruhannya kami berkesimpulan dari problem dan solusi. Yang pertama mengenai problem, mengenai solusinya itu sendiri, kesimpulannya kita tujuan dari pemerintah itu adanya privatisasi adalah mensejahterakan rakyat. Nah, dan berdasarkan dengan ini demokrasi ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, pemerintahan yang good governance harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya, karena kita menuju ke reformasi birokrasi itu sendiri, dan BUMN harus mewujudkan dan harus menjadi garda terdepan sebagai good corporate governance. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa disebutkan yaitu tentang problemnya itu sendiri. Yang pertama tentang penegakan hukumnya, lalu kemudian pengaruh politik dalam pelaksanaan tugas sendiri. Nah, mungkin pemaparan dari kelompok kami mengenai privatisasi BUMN yang difokuskan pada BUMN, problem dan solusinya demikian. Mungkin teman-teman bisa menanggapinya. Mungkin ada beberapa kekurangan. Saya rasa pemaparan ini cukup sekian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.